Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitab zakat, yaitu bab yang berjudul Al-Hathu ala Sadaqati walau bisyiki tamratin au kalimatin thayyibatin wa annaha hijabun minan nar. Itu bab tentang motivasi atau dorongan untuk bersedekah atau anjuran untuk bersedekah walaupun hanya dengan separuh kurma atau dengan perkataan yang baik, dan sungguhnya hal tersebut bisa menjadi pembatas antara dia dengan neraka. Hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man istata'a minkum ayastatira minan nari walau bisyikki tamratin falyaf'al. Dari Adi bin Hatim, beliau mengatakan bahwasanya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja di antara kalian yang mampu menjadikan atau membuat pembatas antara dia dengan neraka, walaupun cuma dengan separuh kurma, maka lakukanlah. Maka hadis ini atau dalam hadis ini Nabi SAW menganjurkan kita untuk bersedekah, walaupun di sini disebutkan bisyikki tamrah. Syikun artinya separuh. Walaupun tentunya tidak ada yang bersedekah dengan hal yang sekecil itu, minimal mungkin 1 biji, dan itu pun mungkin ya. Maka hadis ini menunjukkan, kata para ulama, anjuran untuk bersedekah, anjuran untuk di mana Nabi SAW di sini menyebutkan kalimat ini seolah-olah memberikan sebuah anjuran yang sangat untuk kita melakukan perbuatan yang diperintahkan dalam hadis ini, yaitu bersedekah. Dalam istilahnya adalah al-mubalaghah, yaitu berlebihan. Ketika menyebutkan siapa yang bisa menjadikan pembatas antara dia dengan neraka, walaupun cuma dengan separuh kurma, maka hendaknya lakukan. Ini menunjukkan benar-benar Nabi SAW sangat menganjurkan kita untuk bersedekah, walaupun sedikit. Maka hadis ini menganjurkan kita untuk bersedekah walaupun sedikit.
di mana mungkin menurut kita sedikit, tapi bisa jadi itu yang akan menghalangi kita dari masuk ke dalam neraka Allah SWT. Artinya Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan amal, walaupun kita bersedekah dengan sesuatu yang menurut kita sangat kecil, tapi tidak ada yang kecil di sisi Allah SWT. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dari Adi bin Hatim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu azza wa jalla, laisa bainahu wa bainahu turjuman, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam, wayanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddam, wayanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi, fattaqun nara walau bisyikki tamratin. Dalam riwayat yang lain, walau bi kalimatin thayyibatin, yaitu hadis juga dari Ali bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada salah seorang di antara kalian kecuali Allah SWT akan berbicara dengannya nanti di akhirat, dan tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Maka ketika itu dia melihat ke kanannya, maka dia tidak melihat kecuali amalan yang sudah dia lakukan di dunia. Dia melihat ke kirinya, dia tidak melihat kecuali amalan yang juga sudah dia lakukan di dunia. Dan dia melihat ke depannya, maka dia tidak melihat juga kecuali ada neraka di hadapannya. Maka kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah atau takutlah kepada neraka Allah walaupun dengan separuh kurma. Dalam riwayat lain disebutkan walau bi kalimatin thayyibah, walaupun dengan perkataan yang baik. Maka dalam hadis ini menunjukkan, berikan faedah bahwasanya setiap kita akan berbicara dengan Allah SWT nanti di akhirat langsung. Kata Nabi, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali dia akan pasti berbicara dengan Allah. Tidak ada antara dia dan Allah penerjemah. Maka kita semua akan berbicara dengan Allah SWT. Tidak ada perantara antara kita dengan Allah SWT di akhirat nanti. Maka ini adalah khabar ghaib yang wajib kita imani, di mana kita akan dihisab oleh Allah SWT. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT berbicara. Allah SWT berbicara dengan makhluknya, tentunya dengan suara yang didengar dan dengan kalimat yang dipahami. Maka ini adalah manhaj Ahlus Sunnah dalam hal Allah SWT berbicara. Karena sebagian mengatakan bahwasanya Allah tidak berbicara. Sebab kalau berbicara sama dengan makhluk. Maka hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwasanya Allah SWT akan berbicara dengan kita nanti di akhirat. Kita akan berbicara dengan Allah SWT langsung, tidak ada penerjemah, tidak ada perantara. Kemudian sebutkan dalam hadis ini, seseorang ketika dia di mahsyar, ketika dia dihisab oleh Allah SWT, maka ketika dia berbicara dengan Allah, Allah menghisabnya, maka dia melihat ke kanannya, dia tidak melihat kecuali amalan yang sudah dia pernah lakukan. Dia lihat ke kirinya juga, itulah amalan yang pernah dia lakukan di dunia. Kemudian dia lihat ke depannya, maka dia melihat ada neraka di hadapannya. Maka kata Nabi SAW, hendaknya kalian
bertakwa kepada Allah, takut kepada neraka Allah walaupun dengan separuh kurma. Artinya apa? Yaitu hendaknya kita berinfak, bersedekah walaupun cuma sekecil. Dan ini menunjukkan bahwasanya berinfak dan bersedekah di antara fadilah dan keutamaannya akan menjadi penghalang dari neraka Allah SWT. Dalam riwayat yang lain disebutkan walau bi kalimatin thayyibah. Walaupun dengan kalimat yang baik. Artinya seorang dia bersedekah tidak hanya dengan harta. Berarti ketika dia berbicara yang baik, mengajak yang baik, itu juga termasuk sedekah. Termasuk kebaikan. Maka seorang yang berbicara yang baik, mengajak kepada kebaikan, itu adalah sedekah. Dan seseorang tidak boleh menganggap remeh amal kebaikan tersebut. Walaupun cuma mengatakan perkataan yang baik ataupun dia bersedekah dengan hal yang kecil menurut dia. Tapi bisa jadi itu yang akan menghalangi dia dari neraka Allah SWT. Kemudian hadis selanjutnya dari Adi bin Hatim juga. Qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nara fa'arada wa asyaha thumma qala ittaqun nar. Thumma a'rada wa asyaha hatta dhananna annahu ka'annama yanzuru ilaiha. Thumma qala ittaqun nar walau bi shiqqi tamratin. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Itu dari Adi bin Hatim juga beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu menyebutkan bercerita tentang neraka, kemudian Nabi SAW pun berpaling dan seolah-olah beliau melihat neraka. Itu Nabi berpaling menjauh seolah-olah melihat. Kemudian Nabi SAW mengatakan ittaqun nar, berhati-hatilah terhadap neraka, jauhi neraka. Maka di sini bisa kita lihat bahwasanya Nabi SAW ketika berbicara itu seolah-olah neraka di hadapan beliau, bagaimana beliau berbicara. Maka beliau seolah-olah melihatnya. Maka kata Nabi, berhati-hatilah terhadap neraka, yaitu jauhilah neraka. Bertakwalah kepada Allah SWT dan jauhkan diri dari neraka. Takutlah kepada neraka Allah SWT. Kemudian Nabi menjauh, berpaling, seolah-olah beliau melihat neraka tersebut. Kemudian beliau mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah, yaitu takutlah kepada neraka Allah walaupun cuma dengan separuh kurma. Faman lam yajid, siapa yang tidak mendapati hal tersebut, tidak ada yang bisa disedekahkan, maka hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik. Kemudian hadis selanjutnya dari Al-Munzir ibni Jarir an abihi qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar qala faja'ahu qaumun hufatun muratun mujtabi an-nimar awil aba mutaqallidi as-suyuf amatuhum min mudar bal kulluhum min mudar. Fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim min al-faqah. Fadakhala thumma kharaj fa amara Bilalan fa adzana wa aqama fa shalla thumma khatab. Faqala ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhiril ayah innallaha kana 'alaikum raqiba. Wal ayah allati fil hasyr wattaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullah. Tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'i
burrihi min sa'i tamrihi hatta qala walau bisyikki tamrah. Qala faja'a rajulun minal ansar bisurratin kadat kaffuhu ta'jizu anha bal kadat ajazat. Thumma tataba an-nasu hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyabin hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhhabatun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Wa fi haditsin thumma shalla adh-dhuhra thumma khatab. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan fa shalla adh-dhuhra thumma sa'ida mimbar shaghir hamidallah wa athna alaihi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ja'a nasun minal a'rab ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim suf fara'a su'a halihim qad asabathum hajatan atau qad asabathum hajatun fa dzakara bi makna hadits. Hadis ini dari sahabat Al-Munzir Ibn Jarir, dari bapak beliau Jarir radhiyallahu taala anhu, Jarir bin Abdullah. Beliau mengatakan kami suatu ketika pernah bersama Rasulullah SAW fi sadrin nahar, yaitu di awal siang. Kami pernah duduk bersama Nabi SAW pada pagi hari. Kemudian datang ketika itu suatu kaum hufatan uratan, hufatan tidak beralas kaki, tidak pakai sandal atau sepatu. Uratan atau uratun, hufatun uratun yang dia di sini disebut uratun mujtabin nimar, yaitu dia pakaiannya compang-camping. Datang suatu kaum yang mana kaum tersebut enggak pakai sandal, terus pakaiannya compang-camping, robek. Mujtabi an-nimar. Muratun artinya ya telanjang, di sini maksudnya adalah tidak sempurna pakaiannya. Ada yang terbuka, ada yang robek. Mujtabi an-nimar awil aba, yaitu ada bagian dari bajunya yang robek. Atau dalam riwayat yang lain tadi disebutkan alaihim suf, yaitu baju mereka terbuat dari kulit domba tapi sudah robek-robek pakaian mereka tersebut. Kemudian mutaqallidi suyuf, mereka sambil membawa pedang-pedang mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan kelihatan dari keadaan mereka bahwasanya mereka adalah orang yang membutuhkan atau orang yang miskin. Amatuhum min Mudar, yaitu kebanyakan mereka adalah dari Mudar, ya suku sebuah kabilah yang disebut kabilah Mudar. Bal kulluhum min Mudar, bahkan seluruh mereka dari kabilah Mudar. Fatama'ara Rasulullah wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim min al-faqa. Maka berubahlah wajah Nabi SAW karena melihat pemandangan tersebut, yaitu melihat bahwasanya orang yang datang ini orang yang sangat miskin. Baju mereka compang-camping, robek-robek bajunya, sehingga kelihatan sebagian dari tubuhnya. Tidak pakai sandal. Kelihatan dari mereka
Ya, tanda-tanda kemiskinan, ya miskin. Pakaian saya robek-robek. Maka berubah wajah Nabi SAW. Ketika melihat pemandangan tersebut, berubah wajahnya. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya, kemudian keluar. Kemudian Nabi menyuruh Bilal untuk azan, yaitu azan zuhur. Berarti ini sudah masuk zuhur ketika itu. Kemudian ya dalam riwayat yang lain tadi disebutkan salat zuhur. Nabi SAW salat zuhur. Maka Bilal di sini azan, kemudian iqamah, kemudian salat, yaitu salat zuhur. Kemudian Nabi berkhutbah dengan mengatakan, membaca ayat pertama dari surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah sampai akhir ayat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan ayat dari surah Al-Hasyr ayat 18. Kemudian Nabi SAW dalam khutbahnya tersebut menyebutkan bahwasanya ada seorang yang dia bersedekah dengan uang dinar, yaitu uang dari emas. Ada yang bersedekah dengan dirham, uang dari perak. Ada yang bersedekah dengan bajunya, pakaiannya. Ada yang bersedekah dengan makanan, satu song dari gandum atau satu song dari kurma. Sampai ada juga yang bersedekah walaupun dengan sebutir kurma atau setengah dari kurma. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan atau berbicara dalam khutbah tersebut, maka datang seorang laki-laki dari kalangan Ansar, sahabat Nabi SAW, membawa sekantong, membawa bungkusan yang beliau bawa dengan tangan beliau, yang tangannya seolah-olah tidak mampu mengangkat bungkusan tersebut atau kantong tersebut. Kemudian diletakkan di hadapan Nabi SAW. Kemudian setelah itu datang sahabat-sahabat yang lain yang juga berinfak, bersedekah, sampai terkumpul ketika itu kaumaini itu seperti tumpukan makanan atau bukit. Kaumaini min ta'amin wa thiyabin, yaitu tumpukan, setumpuk makanan dan pakaian di hadapan Nabi SAW. Maka terkumpullah setumpuk makanan dan pakaian di hadapan Nabi SAW. Kata Jarir, sampai aku melihat wajah Rasulullah SAW yatahallal, yaitu wajah Nabi SAW bersinar, bercahaya. Nabi SAW gembira melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu di mana mereka bersedekah, mengumpulkan makanan dan pakaian. Ka'annahu mudhabatun, seolah-olah wajah Rasulullah itu seperti sesuatu yang bercahaya, yang mengkilat. Maka Rasulullah SAW ketika itu mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'. Siapa yang memulai dalam Islam sunnah hasanah, satu kebaikan, maka baginya pahala dan pahala bagi orang dan pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang memulai di dalam Islam sunnah sayyi'ah, yaitu sesuatu yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikuti dia setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Maka ini hadis, dalam hadis Nabi SAW ini disebutkan kisah bahwasanya ada di zaman Nabi sekelompok orang yang datang dari suku Mudhar,
yang mereka adalah orang-orang yang miskin. Dan itu kelihatan dari penampilan mereka yang mana mereka tidak memakai alas kaki dan bajunya robek-robek. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika melihat pemandangan tersebut, beliau langsung merasa iba, ya, merasa kasihan. Berubah wajah Nabi SAW. Di sini bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW yang sangat memperhatikan umatnya, di mana Nabi SAW ketika melihat keadaan yang sulit dari umatnya, beliau ya sedih. Kemudian Nabi SAW ketika itu sholat, kemudian setelah sholat berkhutbah. Berkhutbah di sini maksudnya bukan khutbah Jumat, tapi Nabi berkhutbah menyampaikan hal yang perlu untuk disampaikan. Maka ini tentunya dibolehkan ketika sesuatu itu ada momen tertentu. Maka di sini Nabi SAW berkhutbah mengajak para sahabat untuk bersedekah. Maka Nabi SAW membaca ayat, kemudian bercerita tentang orang terdahulu ada yang bersedekah dengan uang ini. Kemudian bisa kita lihat di sini para sahabat ketika mendengar Nabi bercerita menyebutkan hal tersebut, maka para sahabat ada seorang laki-laki Ansor langsung datang bersedekah. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat bersegera melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi menganjurkan bersedekah, maka sahabat ini langsung bersedekah. Kemudian ikut sahabat yang lain setelahnya. Ini menunjukkan bahwasanya ini salah satu faedah ketika seorang bersedekah terang-terangan, ada faedahnya, dan itu dibolehkan. Ketika seorang bersedekah, berinfak secara terang-terangan dengan tujuan mengajak orang lain untuk ikut bersedekah, maka itu dibolehkan. Karena tentunya boleh bersedekah itu terang-terangan, juga boleh sembunyi-sembunyi. Allah SWT katakan, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Itu orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta mereka siang dan malam, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Maka boleh seorang bersedekah secara terang-terangan. Dilihat orang banyak dengan tujuan apa? Dengan tujuan mengajak orang lain, memotivasi orang lain, mendorong orang lain untuk juga berinfak atau bersedekah. Seperti dalam hadis ini, seorang sahabat Ansar datang membawa bungkusan yang dibawa dengan tangannya, satu tangannya enggak kuat. Kemudian baru setelah itu yang lain mengikut. Maka dalam hal ini ya, tentunya kita dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan ikut serta dalam kebaikan. Kemudian bisa kita lihat juga bagaimana Rasulullah SAW disebutkan dalam banyak hadis bahwasanya Rasulullah SAW diceritakan oleh para sahabat ketika Rasulullah SAW itu senang, maka kelihatan dari wajahnya. Dalam hadis ini disebutkan di mana wajah Rasulullah bersinar. Karena senang apa? Karena senang melihat ada makanan ataupun pakaian yang akan diberikan kepada kaum Mudhar yang tadinya datang dengan keadaan mereka yang penuh kekurangan. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini perkataan yang sangat masyhur, sering kita mendengarnya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Siapa yang dia memulai di dalam Islam sunnah hasanah, memulai satu kebaikan, maka baginya pahala
dan pahala bagi orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dan sebaliknya juga, siapa yang memulai dalam Islam sunnah sayyi'ah, suatu keburukan, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Maka di sini perlu kita mengetahui apa maksud dari man sanna sunnatan, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Apakah maksud di sini memulai suatu perbuatan yang tidak disyariatkan? Tentunya tidak. Maka ada sebagian orang yang berdalil dengan hadis ini terhadap perbuatan pekerjaan yang tidak disyariatkan. Kenapa Anda melakukan ini? Kalau kita tanya, dia akan jawab, Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang memulai suatu sunnah yang baik, maka kemudian dia membuat perkara-perkara yang baru dalam syariat, amalan-amalan baru dalam syariat yang tidak diajarkan. Atau tata cara baru, tata cara yang tidak diajarkan dalam syariat. Kemudian berdalil dengan hadis ini. Tentunya ini adalah pendalilan yang salah. Karena para ulama menjelaskan, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwasanya man sanna fil islami sunnatan hasanatan, maknanya ada dua macam. Makna yang benar. Makna pertama adalah as-sabqu bil amal bis sunnah. Itu bersegera melakukan amal kebaikan. Jadi ketika Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan, maksudnya apa? Siapa yang bersegera melakukan sunnah, perbuatan yang baik. Maka arti dari man sanna fil islami sunnatan hasanatan, makna pertama adalah as-sabqu, yaitu bersegera. Seperti dalam hadis ini, di mana sahabat tadi bersegera ketika Nabi bercerita tentang atau menganjurkan untuk bersedekah, maka beliau segera bersedekah. Kemudian diikuti oleh yang lain, maka dia bersegera melakukan suatu amalan yang baik. Ini makna pertama. Makna kedua, maksudnya adalah man sanna fil islami sunnatan hasanatan, yaitu ahyaha ba'da an kadat an tamut. Menghidupkan sunnah setelah hampir sunnah itu tidak dilakukan lagi. Jadi menghidupkannya, memulai kembali. Berarti sudah ada sebelumnya. Maka ini makna yang perlu dipahami dengan baik, yaitu memulai kembali, bukan memulai dari sesuatu yang baru yang tidak ada contoh, tapi menghidupkan kembali yang sudah ada. Misalnya sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menghidupkan sunnah qiyam Ramadan atau salat tarawih. Di mana Nabi SAW ketika di bulan Ramadan, beliau sempat beberapa malam, sebagaimana diceritakan oleh Aisyah, salat di masjid, salat tarawih, salat malam. Tapi kemudian Nabi SAW tidak, ketika Nabi salat malam diikuti oleh para sahabat, dan Nabi tidak mengingkari sampai beberapa malam. Kemudian dalam riwayat disebutkan 3 atau 4. Maka Nabi SAW ketika itu tidak keluar lagi. Maka Nabi SAW ketika ditanya, maka beliau mengatakan, saya takut kalau seandainya ibadah tersebut diwajibkan kepada kalian, kemudian kalian tidak mampu melakukannya. Maka kemudian Umar bin Khattab di zaman beliau, ketika bulan Ramadan, beliau melihat di masjid, ketika malam bulan Ramadan ada orang yang sholat sendiri, ada yang dia sholat berjamaah dengan beberapa orang, ada yang dengan 2 orang,
ada yang beberapa orang di masjid, dalam satu masjid. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kalau seandainya aku satukan mereka dengan satu imam saja, maka kemudian beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk menjadi imam salat tarawih. Maka Umar bin Khattab bukanlah membuat satu amalan yang baru. Bukanlah beliau memulai satu amalan yang tidak pernah diadakan oleh Nabi. Justru ini beliau hanya menghidupkan sesuatu yang sudah pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak mungkin beliau membuat suatu amalan yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Pernah dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi tidak mau melakukannya karena takut diwajibkan. Maka di zaman Umar beliau paham bahwasanya wahyu sudah berhenti turun. Berarti Islam sudah selesai, sudah lengkap hukumnya. Sudah ditetapkan hukum. Tidak mungkin ditambah, tidak mungkin dikurang, tidak mungkin berubah. Maka kemudian beliau menghidupkannya. Maka ini makna dari man sanna fil islami sunnatan hasanatan, yaitu memulai, menghidupkan kembali sesuatu yang pernah dilakukan. Itu termasuk man sanna sunnatan hasanatan. Atau tadi maknanya bersegera melakukan amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, seperti yang dilakukan oleh sahabat dalam hadis ini. Maka ini yang maksud dengan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Maka bukanlah maksud dari hadis ini man sanna fil islami sunnatan hasanatan, yaitu membuat perkara yang baru yang tidak pernah diajarkan dalam Islam. Kemudian mereka mengatakan, ya ini baik, tidak mengapa. Kalau seandainya baik, ya tentunya laukana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau seandainya itu baik, pasti mereka para sahabat sudah melakukannya terlebih dahulu. Karena para sahabat adalah orang yang paling bersemangat melakukan ibadah, paling bersegera untuk melakukan perintah Nabi. Kalau seandainya itu baik, maka pasti para sahabat yang pertama kali melakukan. Allah SWT mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam. Pada hari ini, kata Allah, sudah sempurna agama ini. Sudah aku sempurnakan agama. Berarti sudah sempurna, sudah lengkap, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Maka apa yang menjadi agama pada hari itu, itulah agama. Sesuatu yang disyariatkan menjadi ibadah pada hari itu di zaman Nabi SAW, itulah ibadah. Selain itu berarti tidak. Maka kita tidak boleh membuat hal-hal yang baru dari syariat, membuat ibadah-ibadah yang baru, baik itu jenis ibadah yang baru atau tata cara yang baru yang tidak diajarkan. Karena para ulama menjelaskan di antara bentuk amalan yang baru atau bid'ah itu ada dua macam secara jenisnya. Ada bid'ah namanya asliyah, bid'ah yang memang itu tidak ada dasarnya sama sekali, dibuat amalan itu. Misalnya sholat 5 kali sehari semalam, kemudian dia buat sholat yang ke-6, itu bid'ah asliyah. Tidak ada contoh sama sekali. Atau yang kedua namanya bid'ah idhafiyah, yaitu bid'ah yang sifatnya tambahan. Tambahan dari sisi mungkin ada tata cara atau penambahan bilangan atau macam-macam. Maka kita dilarang dua-duanya. Melakukan hal yang tidak disyariatkan, baik itu memang tidak ada asal usulnya sama sekali, jelas itu dilarang. Tidak pernah itu dilakukan misalnya. Tidak ada itu pernah dilakukan sama sekali. Kemudian kita ada-adakan, maka itu dilarang. Atau dasarnya ada, atau asalnya ada, cuman kita tambah-tambah saja, tata caranya ditambah atau bilangannya ditambah atau hal yang lainnya ditambah-tambah.
Maka ini juga tidak diperintahkan atau dilarang. Ini tidak dibolehkan. Maka hadis ini sekali lagi bukan menjadi alasan atau menjadi dalil buat mereka yang ingin melakukan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Maka memulai sunnah yang baru di sini maksudnya memulai sunnah yang tadinya sudah ada, kemudian dihidupkan kembali. Atau maksudnya man sanna fil islami sunnah hasanatan, yaitu bersegera melakukan amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwasanya pahalanya bagi orang yang memulai menghidupkan kembali sunnah Nabi SAW atau bersegera, dia yang pertama kali melakukan, baginya pahala dan pahala bagi orang yang mengikuti setelahnya. Maka sahabat tadi, dia yang pertama kali bersedekah, kemudian sahabat lain ikut, maka orang yang mengikut setelahnya dia dapat pahala mereka. Pahala mereka juga diberikan kepada sahabat yang pertama tadi, tanpa mengurangi pahala mereka itu. Maka ini menunjukkan keutamaan seseorang memulai kebaikan. Ketika ada kebaikan, dia yang pertama memulai, maka dia dapat pahala orang-orang yang mengikuti dia setelahnya. Maka ini tentunya menjadi motivasi tersendiri buat kita. Ketika ada hal yang sifatnya baik, maka kita harusnya bersegera, berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama dan yang terdepan dalam melakukan kebaikan. Supaya apa? Orang yang di belakang kita ikut, kemudian kita dapat pahala. Dapat pahala mereka yang mengikuti kita. Ya, termasuk juga orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ya, sunnah sholat tarawih misalnya, siapa yang menghidupkan Umar, maka seluruh orang yang sholat tarawih pahalanya kepada Umar. Karena beliau yang menghidupkan sholat tarawih berjamaah di masjid. Maka ini tentunya amalan yang sangat besar. Ketika seseorang menghidupkan sunnah Nabi SAW atau dia yang pertama melakukan suatu kebaikan kemudian diikuti oleh orang setelahnya. Sebaliknya juga kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang memulai suatu keburukan, dosa dan maksiat. Na'udzubillah. Kenapa? Ketika seorang memulai menjadi pelaku atau yang pertama kali melakukan perbuatan dosa atau maksiat, kemudian diikuti oleh orang setelahnya, maka dia mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikuti dia. Na'udzubillah. Banyak para ulama menyebutkan setiap terjadi pembunuhan di dunia ini, maka anak Nabi Adam yang pertama mendapatkan dosa karena dia yang pertama kali membunuh di muka bumi. Na'udzubillah. Jangan kita menjadi orang yang memulai satu keburukan, satu dosa dan maksiat, menjadi pelopor dosa dan maksiat. Kenapa? Kita jelas dapat dosa, kemudian orang yang mengikuti kita sebanyak itu dosanya juga kita akan pikul. Kita juga dapat dosa sebanyak mereka. Alhamdulillah. Makanya ini kita ya berhati-hati dari melakukan perbuatan dosa, apalagi kita yang memulai perbuatan dosa tersebut. Nah, wallahu ta'ala mungkin sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.